Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Kaiju nomor 8. Buat teman-teman yang udah nunggu dari lama, Mimin mohon maaf. Karena Mimin lama banget uploadnya cuma karena alasan mager. Tapi yaudah, kita bakal lanjut lagi sampai pembahasannya mentok lagi. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan sosok Kafka Hibino yang saat itu langsung memberikan kode kepada Ashiromina bahwa Ashiromina saat ini harus menembakkan sesuatu tepat ke arah Kaiju Eramereki yang telah tiba di lokasi koordinat itu. Kita kemudian diperlihatkan Ashiromina yang sudah menunggu untuk melepaskan senjata tempurnya. Meskipun saat ini tekanan yang dialami oleh Ashiromina benar-benar sangat luar biasa, dia masih mencoba untuk mengendalikan senjata besar itu dan mulai melakukan pemuatan tempur. Sampai pada akhirnya pemuatan tempur pun telah selesai. Dia juga mulai meningkatkan laras merah yang ada dalam senjata itu dan menuju ke tingkat maksimal. Dan beberapa saat setelah semua itu selesai, Ashiromina pun dengan kekuatannya langsung menembakkan senjata itu tepat ke arah Kaiju Eramereki. Kita diperlihatkan serangan yang saat itu langsung melesat dengan kecepatan yang amat luar biasa. Gelombang ultrasonik saat itu juga langsung meledak-ledak di sekitar tembakan milik Ashiromina. Di sisi lain, kita diperlihatkan Okonogi yang saat itu berharap bahwa serangan dari Ashiromina ini bisa menghancurkan sosok Kaiju Eramereki. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kaiju Eramereki yang saat itu memang tiba di lokasi koordinat malah menyadari serangan milik Ashiromina dan dengan kekuatannya malah memadatkan kekuatan yang sama untuk menciptakan gelombang pertahanan agar dirinya terlindungi. Melihat semua kejadian itu, Itami dan Jenderal Nogizaka pun benar-benar sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai bahwa Kaiju Eramereki masih bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Begitu juga dengan Okonogi yang mulai merasa khawatir bahwa serangan terakhir yang dilepaskan oleh Ashiromina ini bisa dihalau juga oleh sosok Kaiju Eramereki. Beberapa saat setelah keterkejutan mereka semua di medan pertempuran, kita diperlihatkan Kaiju Eramereki yang saat itu langsung berusaha menangkis serangan yang dilepaskan oleh Ashiromina. Ini menciptakan benturan yang amat kuat dari kedua ledakan itu. Tetapi serangan dari Ashiromina saat itu masih belum berhasil menembus pertahanan dari Kaiju Eramereki karena Kaiju Eramereki juga melepaskan gelombang yang sama. Kejadian ini membuat Komandan Narumi dan juga Wakil Komandan Soshiro Hoshina tidak bisa mempercayai bagaimana mungkin Kaiju Eramereki masih bisa bertahan dari serangan yang sangat kuat seperti itu. Begitu juga dengan Itami, Urusu, dan juga Jenderal Nogizaka yang tidak bisa memprediksi tentang apa yang harus mereka lakukan lagi jika seandainya serangan dari Ashiromina berhasil digagalkan. Sedangkan Ashiromina saat itu tetap nggak gentar dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di ruang kendali untuk tetap mempertahankan posisi laras meriamnya. Karena dia tetap akan melepaskan kekuatan sebesar itu apapun konsekuensi yang akan diterima oleh Ashiromina. Dan karena alasan itu, Ashiromina memaksakan kekuatannya dan terus menembakkan peluru itu ke arah Kaiju Eramereki. Dia bahkan mengatakan kepada mereka semua untuk terus bertahan apapun yang terjadi. Di medan pertempuran, sosok Kaiju Eramereki saat itu terus bertahan menghadapi gempuran kuat yang dilepaskan oleh Ashiromina yang menciptakan ledakan yang amat kuat tepat di sekitar tempat itu. Sedangkan Ashiromina saat itu mulai mendapat pesan dari ruang kendali yang mengatakan bahwa sirkuit nomor 3 dan nomor 9 mulai mengalami kerusakan parah. Bahkan suhu laras meriam juga telah meningkat drastis yang menandakan bahwa nggak lama lagi bakalan terjadi overhead. Tetapi Ashiromina yang mendengar ucapan seperti itu tetap nggak mengalah sama sekali dan terus memaksakan kekuatannya untuk menghancurkan Kaiju Eramereki. Kita mulai diperlihatkan senjata milik Ashiromina yang saat itu terus dipaksakan kekuatannya oleh Ashiromina yang membuat senjata itu perlahan-lahan pun mulai meleleh. Okonogi yang melihat kejadian itu pun tentu saja menjadi sangat panik karena nggak lama lagi senjata itu pasti bakalan meledak. Dia langsung mengatakan kepada Ashiromina, Komandan Ashiromina, cepat pergi dari tempat itu. Tetapi Ashiromina tetap nggak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Okonogi dan masih memaksakan kekuatannya. Meskipun dia tahu konsekuensi yang akan diterimanya jika seandainya serangannya ini gagal. Tiba-tiba sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Sesosok orang muncul tepat di atas langit, tepat di kepala Kaiju Eramereki itu. Itu tidak lain adalah Kikoru Shinomiya yang telah mengalami luka yang sangat parah. Sekedar informasi, saat ini Kikoru Shinomiya sudah mengalami overhead yang cukup parah. Jadi nggak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan penuh seperti sebelumnya. Tapi saat itu mata Ashiromina dikejutkan oleh sesuatu yang akan dilihatnya selanjutnya.
di mana Kikoru Shinomiya yang menyadari kemampuannya saat ini sudah mencapai batas mengatakan kepada seragam kaiju nomor 4-nya, "Kumohon padamu kaiju nomor 4, aku tahu kau sudah mencapai batas kekuatanmu, tapi kumohon satu serangan lagi, pinjamkanlah kekuatanmu untuk satu serangan lagi." Dengan tekad yang sangat kuat, Kikoru Shinomiya juga memaksakan kekuatan dari mata kaiju nomor 1, di mana saat itu mata kaiju nomor 1 juga mulai mendekati overhead. Bahkan kedua mata dari Kikoru Shinomiya juga mengalami pendarahan yang sangat banyak. Tiba-tiba, kekuatan tempur Kikoru Shinomiya mulai berubah kembali. Ini adalah sesuatu yang hampir nggak pernah terjadi sebelumnya, di mana seseorang yang telah mengalami overhead malah meningkat lagi kekuatan tempurnya. Dan kekuatan tempur Kikoru Shinomiya saat ini mencapai 93% lagi. Saat itu, Kurusu pun menyadari bahwa saat ini nyawa dari prajurit Kikoru Shinomiya sudah diambang kematiannya, di mana Kikoru Shinomiya langsung menarik senjatanya dan memadatkan kekuatan yang amat kuat sambil menguatkan tekadnya dan membayangkan sosok almarhum ayahnya. Dia mengatakan, "Kurasa senjata yang aku gunakan ini juga nggak lama lagi bakalan hancur, tapi ini adalah tombak tempur bagi negara ini, dan aku nggak boleh jatuh hanya karena ini. Dan satu serangan ini akan mengakhiri segalanya, akan aku persembahkan segalanya untuk dirimu seorang ayah," ucap Kikoru Shinomiya sambil memadatkan kekuatan itu dan membayangkan senyuman ayahnya di waktu kecilnya. Saat itu, serangan dari Kikoru Shinomiya pun langsung mengenai sosok kaiju era Mereki secara telak yang membuat lubang besar saat itu terbentuk di tubuh kaiju era Mereki. Bahkan daya ledaknya pun benar-benar sangat dahsyat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini pun tidak bisa menyadari apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi ternyata serangan penghabisan tidak dilakukan oleh Kikoru Shinomiya. Kikoru Shinomiya dari awal menyadari meskipun dia memaksakan kekuatannya dan kemungkinan besar akan menderita luka yang cukup parah, tapi dia dari awal sudah mengetahui serangannya nggak mungkin bisa membunuh kaiju era Mereki mau bagaimanapun caranya. Dan karena alasan itu, di tengah-tengah momen-momen sengit ini, di tengah kepanikan oleh semua orang, Kikoru Shinomiya berteriak dan mengatakan, "Kumohon, Kafka Hibino, aku serahkan sisanya kepada dirimu." Di sisi lain, kita kemudian mulai diperlihatkan sosok Kafka Hibino yang mulai memadatkan kekuatan tempur karena dari tadi dirinya sudah memasang kuda-kuda. Sebenarnya chapternya berakhir di sini, tapi karena Mimin udah lama nggak upload, jadi bakal Mimin lanjutin di video ini aja. Beberapa saat setelah kejadian itu, Kikoru Shinomiya pun berteriak kepada sosok Kafka Hibino, dan Kafka Hibino juga mulai melancarkan sebuah serangan ke arah kaiju era Mereki. Dia memadatkan kekuatan yang amat besar tepat di lengan kanannya, dan mengatakan kepada kaiju nomor 8 yang merupakan perwujudan dari orang-orang yang telah mati di masa lalu karena kekuatan dari kaiju era Mereki. Kafka mengatakan kepada semua roh-roh itu, "Inilah saatnya, kerahkan semua dendam kalian pada tinjuku ini, dan aku akan menyelesaikan semua dendam yang saat ini telah kalian terima." Beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat kaiju era Mereki, kita diperlihatkan kaiju era Mereki yang saat itu perlahan-lahan mulai pulih meskipun telah terkena serangan yang amat dahsyat dari Kikoru Shinomiya. Kurusu yang melihat kejadian itu pun langsung mengatakan kemampuan pemulihannya benar-benar sangat cepat. Sepertinya Kafka tidak akan sempat menggapai sosok kaiju era Mereki. Tapi Kafka Hibino saat itu malah mengatakan sesuatu dengan penuh keyakinan. "Tidak ada yang perlu dicemaskan lagi, karena aku hanya perlu memusatkan segalanya pada satu serangan ini. Bukankah begitu?" Tiba-tiba, gelombang yang amat kuat pun terbentuk di tempat itu, yang menandakan orang lain telah tiba di medan pertempuran ini. Kafka Hibino sepertinya menyadari siapa yang saat itu telah muncul. Siapa yang menghambat kekuatan dari kaiju era Mereki untuk mencapai pemulihannya? Itu tidak lain adalah Ichikawa Reno yang telah tiba di medan pertempuran dengan kekuatan kaiju nomor 6-nya. Reno saat itu langsung mengatakan kepada Kafka, "Partner, tolong habisi dia senior Kafka Hibino," ucapnya kepada Kafka yang membangkitkan semangat dari Kafka. Kafka saat itu juga langsung melepaskan kekuatan itu dan menembakkan kekuatannya ke arah kaiju era Mereki. Tapi di momen ini kita diperlihatkan Kafka yang mengatakan kepada dirinya di waktu kecil, "Meski ini agak berbeda dari masa depan yang aku bayangkan, tapi asalkan aku bisa mengakhiri ini dengan sangat baik, aku pasti akan tetap terlihat keren. Bukankah begitu?" Kafka di masa kecil saat itu langsung mengatakan, "Ya, kurasa kau benar. Jadi ayo kita habisi dia bersama-sama." Kafka saat itu dengan semua pertumbuhannya dan kebenciannya kepada kaiju pun langsung melancarkan serangan yang amat kuat ke arah kaiju era Mereki. Dan saat itu gelombang yang amat kuat pun langsung memenuhi tempat itu. Sebelum Kafka menggapai sosok kaiju era Mereki, tiba-tiba tubuh dari kaiju era Mereki saat itu langsung meledak secara instan, yang bahkan kaiju era Mereki nggak menyadari kapan Kafka melancarkan serangan itu.
Dan beberapa saat setelah kejadian itu, perlahan-lahan ledakan supersonik pun langsung memenuhi tempat ini. Tapi sayangnya episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Entah mengapa Mimin rasa chapternya makin singkat lagi. Kita baru ngebahas 2 chapter tapi baru 10 menit. Dan karena Mimin udah lama nggak upload, jadi Mimin mau lanjutin chapter selanjutnya di video ini juga. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepat setelah Kafka melancarkan serangan ke arah kaiju era Mereki, kita diperlihatkan Kurusu yang saat itu langsung mengatakan pukulan telak. Inti dari monster itu mulai mengalami kerusakan yang sangat parah. Shino Miyakikoru, Ichikawa Reno, dan orang-orang yang ada di ruang kendali, serta orang-orang yang melihat pertempuran itu dari bunker bawah tanah benar-benar sangat terkejut karena sosok kaiju yang tidak mungkin dikalahkan itu bisa sampai sejauh ini. Dan saat itu Okonogi mengatakan tanda-tanda vital dari kaiju era Mereki telah menghilang, target utama kemungkinan besar telah ditumbangkan. Orang-orang yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung bersorak sangat bahagia. Ruang kendali dipenuhi oleh teriakan bahagia, bunker bawah tanah juga dipenuhi oleh tangisan haru, dan bocah kecil yang pernah diselamatkan Kafka saat itu merasa bahagia dan bilang sama mamanya, "Mama, ternyata si paman kaiju itu benar-benar bisa mengalahkannya. Syukurlah dunia kembali dalam kedamaian." Dan saat itu, di tengah momen-momen menyenangkan ini, kita diperlihatkan Ashiromina yang mulai mengkhawatirkan keadaan dari Kafka Hibino. Karena saat itu Kafka terjatuh di medan pertempuran. Orang-orang yang mengetahui fakta itu pun mulai merasa sangat panik. Dan saat itu Kafka mengatakan di dalam hatinya, "Aku bisa merasakan kalau dendam di tubuhku mulai menghilang karena tujuan mereka semua telah tercapai. Karena itu, aku yang telah menjadi satu dengan mereka pun kemungkinan juga akan menghilang bersama dengan mereka. Aku sudah siap dengan semua konsekuensi ini. Bohong jika aku katakan bahwa aku sama sekali tidak menyesalinya. Tapi aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Berkat mereka semua, aku pada akhirnya bisa menepati janjiku kepada Ashiromina dan bertempur bersama dengan dirinya mengalahkan kaiju, Ichikawa, Hikaru, Wakil Komandan Hoshina, Komandan Narumi, Iharu, Haruchi, Aoi, pasukan anggota pertahanan, dan semua orang-orang yang ada di Sweep Monster. Terima kasih karena sudah menemani jalanku. Kuserahkan sisanya kepada kalian." Di tengah-tengah sebelum Kafka Hibino mendekati kematiannya, tiba-tiba seseorang yang harusnya udah jadi hantu malah muncul di samping Kafka. Itu tidak lain adalah kepala Komandan Shinomiya, yang sekaligus merupakan ayah dari Kikoru Shinomiya. Kafka yang melihat itu langsung tentu saja bakalan panik banget. Dia langsung terkejut dan memasang wajah bodohnya dan bilang, "Kepala Komandan Shinomiya, kenapa Anda bisa di dalam kepala saya?" Dan saat itu Kafka mulai menyadari berbagai perasaan yang telah menyatu dengan kaiju era Mereki pun juga telah menghilang dan mereka juga telah dibebaskan. Kita mendengar suara dari kepala Komandan Shinomiya yang mengatakan, "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih kepada dirimu untuk yang terakhir kalinya." Tetapi Kafka yang mendengar ucapan seperti itu dari kepala Komandan Shinomiya pun mengatakan, "Tolong maafkan saya, Komandan. Saya nggak menyangka bahwa kaiju nomor 9 lebih kuat dari dugaan saya. Bahkan Tokyo sampai dihancurkan seperti ini." Tetapi kepala Komandan Shinomiya mengatakan, "Jangan cemaskan hal itu, Kafka. Hal yang sama juga terjadi saat kami menghadapi kaiju nomor 6. Entah sudah berapa kali umat manusia seperti ini telah berhadapan dengan bencana besar yang membuat kita merasa putus asa. Namun setiap itu terjadi, kita selalu bangkit kembali, belajar dari kesulitan yang kita hadapi, dan terus mengembangkan diri kita. Dan setelahnya, kita mulai menciptakan dunia yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sama halnya kali ini, manusia pasti akan bangkit kembali. Sekarang aku akan memberikan misi baru kepadamu, Kafka Hibino. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ulurkan tanganmu untuk bantuan pemulihan serta hadapi ancaman baru, Kafka Hibino." Saat itu Kafka mengatakan kepada kepala Komandan Shinomiya, "Maafkan aku, Komandan. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan pertempuran ini. Jantungku telah berubah menjadi inti monster, sehingga aku tidak mungkin bisa hidup kembali." Tiba-tiba, kepala Komandan Shinomiya langsung melancarkan serangan tepat ke arah jantung dari Kafka Hibino, yang membuat Kafka pun saat itu merasakan rasa sakit yang amat luar biasa. Kita mendengar kepala Komandan Shinomiya yang mengatakan sebelum kepergiannya, "Bawalah benda itu bersamamu, aku juga sudah tidak membutuhkannya lagi. Lalu tolong sampaikan salamku kepada Hikaru Shinomiya dan yang lain." Beberapa saat setelah kejadian itu, Kafka pun mulai tenggelam dan kesadarannya perlahan-lahan mulai menghilang. Sedangkan di tempat lain, kita kemudian diperlihatkan sosok kaiju era Mereki yang saat itu perlahan-lahan mulai hancur sepenuhnya. Kurusu mengatakan,
monster tipe khusus era Mereki akan segera hancur. Para prajurit yang ada sekitarnya juga akan segera melakukan evakuasi. Dan saat itu kita diperlihatkan Kafka yang terjatuh dan ditangkap oleh Ichikawa Reno. Mereka saat itu langsung mengkhawatirkan sosok Kafka Hibino. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Entah apa yang saat itu terbentuk di dalam tubuh Kafka. Kafka yang harusnya nggak bisa kembali menjadi manusia malah kembali ke wujud manusianya. Sayangnya chapter kali ini juga ditutup sampai di sini. Seperti biasa, chapternya pun pada akhirnya mentok lagi. Jadi buat teman-teman yang selalu nanya kenapa nggak bahas Kaiju nomor 8, itu karena Mimin ngerasa kesel karena setiap chapternya itu terlalu pendek. Bahkan kita mentokinnya aja cuma butuh satu video. Dan tanggal rilis selanjutnya katanya bakalan ada di tanggal 17 Juli. Tapi karena rilisnya itu kan di jam 10 malam, jadi kemungkinan besar bakal upload lewat dari tanggal 17 Juli. Episode kali ini juga ditutup sampai di sini aja. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you!